Sebelumnya gue ada buat video seseru apakah F1 2020, musim dimana F1 awal-awal balapan di era pandemi COVID-19. Bisa dibilang pada era pandemi kita terhibur oleh F1 di 2020. Tapi sebenarnya ada ajang balapan lain yang bisa dibilang menghibur beberapa dari kita fans F1, yaitu Formula 2 atau disingkat sebagai F2. Nah, sebelumnya mungkin ada beberapa dari kalian yang nggak tahu, apa sih F2 itu? Jadi F2 atau Formula 2 merupakan salah satu feeder series F1, di mana banyak pembalap muda yang bertalenta akan battle untuk masuk ke F1. Bisa dibilang F2 merupakan feeder series terakhir untuk masuk ke F1, karena di bawah F2 masih ada Formula 3, Formula Regional, Formula 4, dan banyak lagi. Jadi kalau misal kita juara F2 dan duit kita banyak atau masuk ke akademi tim F1, kemungkinan kita untuk masuk ke F1 sangatlah besar. Jadi, balik lagi ke topik video. Seseru apakah F2 di musim 2020? Bisa dibilang grid F2 pada 2020 benar-benar dipenuhi oleh pembalap yang kenceng dan bertalenta. Pembalap seperti Mick Schumacher, Callum Ilott, Guan Yu Zhou, dan Nikita Mazepin akan menjalani musim keduanya di F2, dan terdapat pembalap yang berpengalaman juga seperti Luca Giotto, Louis Deletras, Artem Markelov, Nobuharu Matsushita, dan Jack Aitken yang berharap bahwa musim ini mereka bisa bersaing untuk gelar juara atau bahkan menjadi juara gitu. Nah, bagaimana dengan rookie-nya? Oke deh, mari gue sebutin satu-satu. Sang juara F3 2019, Robert Schwartzman, gabung dengan Prema bersama Mick Schumacher. Marcus Armstrong, sang runner-up F3 2019, bergabung dengan IRT. J. Handaruvela, posisi ketiga F3 2019-2019, bergabung dengan Carlin. Pembalap Red Bull Junior dan anak emas Honda, Yuki Tsunoda, juga bergabung dengan Carlin. Christian Lundgaard, pembalap asal Denmark, yang menjalani musim F3 yang solid, gabung ke ERT. Felipe Drugovich, pembalap Brazil yang berharap dia bisa membuktiin kalau dia layak naik ke F2 setelah musim yang bisa dibilang cukup berat di F3, ke MP Motorsport. Ya, itulah rookie-rookie yang diharapkan dapat tampil cemerlang di musim ini dan masih banyak lagi sebenarnya. Selain nama Schumacher, kayak Mick Schumacher, nama terkenal seperti Giuliano Alesi, anak dari John Alesi, dan Pedro Piquet, anak dari Nelson Piquet, juga akan balapan di F2 musim ini. Gue nyebutnya aja udah sampai capek coy, nyebutnya ya, karena banyak banget guys, itu driver yang bertalenta yang dapat masuk ke F1 di grid F2 2020 ini. Oh, dan tentu saja kita sebagai warga Indonesia tidak bisa melupakan pembalap kebangsaan kita yaitu Sean Gelel yang akan menjalani musim kelimanya di F2. Salah satu pembalap dengan pengalaman di F2 dan kita semua tentu berharap bahwa di musim ini ia dapat tampil dengan baik. Kalender di F2 ngikutin kalender F1 pada saat itu, tapi ya nggak semuanya lah, hanya beberapa aja. Total 9 track untuk musim ini di mana terdapat 24 balapan totalnya karena F2 memiliki feature race dan sprint race. Di mana terdapat double header di Austria, UK, dan Bahrain, layout biasa dan layout outer seperti di 2020 kalendernya F1. Oh ya, gue tadi ada bahas soal sprint race dan feature race. Nah, bedanya apa? Feature race merupakan balapan seperti biasa di mana starting grid ditentukan sama hasil qualifying di hari sebelumnya. Poin diberikan kepada top 10 dari 25 sampai 1. Nah, kalau sprint race, balapannya lebih singkat dan gak ada pit stop. Starting grid ditentukan dari hasil top 8, top 8 di feature race kemarin, tapi dibalik. Misalnya, Mick Schumacher finish ke-8 di feature race, berarti dia start dari pole position di sprint race. Kurang lebih seperti itulah. Dan yang finish ke-9 sampai terakhir, ya nggak berubah. Jadi mereka akan start di posisi di mana mereka finish kemarin. Poin untuk sprint race diberikan kepada top 8 finisher dari 15, 1 sampai 1 poinnya. F2 2020 seperti gue bilang tadi penuh dengan pembalap-pembalap bertalenta dan terbukti. Ketika di musim ini, persaingan begitu ketat. Pembalap seperti Callum Ilott merupakan pembalap dengan qualifying pace terbaik di musim ini, di mana ia meraih 5 pole position. Tetapi Mick Schumacher lah yang memiliki race pace terbaik di musim ini. Walaupun di awal-awal sempat kesulitan dan apes juga, dan di qualifying juga nggak bagus-bagus amat hasilnya, tetapi di race dia benar-benar kayak singa coy. Race pace-nya benar-benar mantep, dan dia juga sering sekali mengalami start yang bagus, sehingga ia selalu naik beberapa posisi saat start. Pembalap rookie kayak Yuki Tsunoda juga benar-benar mengagumkan banget coy. Selain Ilott, dialah yang memiliki qualifying pace terbaik dengan 4 kali pole position. Membuktikan bahwa walaupun musim F3 kemarin dia ya biasa aja lah ya hasilnya, tetapi sebenarnya memiliki potensial yang mungkin saat F3 kemarin terkunci, dan membuktikan juga kalau Helmut Marko nggak salah ngepromot dia ke F2. Robert Schwartzman juga tampil menakjubkan di awal-awal dan sempat mengungguli Mick Schumacher
tetapi kendor di akhir-akhir. Christian Lundgaard juga tampil cukup apik dan menjadi pembalap Akademi Renault terbaik di musim ini. Felipe Drugovich juga tampil lebih baik dari musim lalu di F3, di mana ia meraih 3 kemenangan musim ini. Guan Yu Zhou sayang sekali, dia apes terus di musim ini dan ketidakberuntungan itulah yang membuatnya nggak bisa bersaing untuk gelar juara, yang akibatnya ia gagal tampil impresif musim ini. Pembalap seperti Marcus Armstrong dan Jaya Norvala juga kesulitan di musim rookie-nya. Lalu bagaimana dengan Sean Gelael? Bisa dibilang ini merupakan musim terburuknya di F2, ketika ia hanya meraih 3 poin saja dan sempat mengalami cedera akibat insiden dengan sausage curb di Spanyol. Ini juga merupakan musim terakhir Sean di F2. Saking ketatnya musim ini, gak ada yang mendominasi sama sekali. Di sprint race sekaligus balapan terakhir di musim 2020, Mick Schumacher dan Callum Aylott akan berduel untuk gelar juara F2. Cukup dramatis juga ketika Mick Schumacher lock up di awal-awal dan harus masuk pit dan mengakibatkan dia turun ke bawah. Sedangkan Aylott berusaha untuk naik ke atas agar bisa menyalip Mick di standings dan meraih gelar juara. Tetapi ban Callum Aylott sudah habis di akhir-akhir dan malah dia turun posisi. Mick finish di posisi ke-18, tetapi ia tetap berhasil untuk menjadi juara F2 2020. Perlu diingat bahwa Mick tidak meraih pole sekalipun loh musim ini loh, dan dia benar-benar meraih gelar juara saat itu dengan konsistensi. Yep, dia meraih 2 kali kemenangan dan 10 kali podium. Wow, Mr. Konsistensi saat itu ya. Yuki Tsunoda finish di posisi ketiga di klasemen dan menjadi rookie dengan posisi tertinggi di klasemen. Terdapat 12 pemenang yang berbeda dan 16 pembalap berbeda yang meraih podium di musim ini. Gile nggak tuh? Bener-bener ketat banget persaingan lah pokoknya di musim ini ya. Balapannya juga seru-seru banget loh. Banyak sekali drama-drama yang benar-benar mengubah skenario balapan. Menurut gua, hampir dari 50% pembalap yang balapan di F2 2020 itu layak banget untuk naik ke F1. Sayang aja, hanya 3 pembalap yang naik ke F1, yaitu Mick Schumacher, Yuki Tsunoda, dan Nikita Mazepin. Dan dari grid 2020, yang naik ke F1 di 2022 ialah Guan Yu Zhou. Yep, jadi total 4 pembalap dari F2 2020 naik kasta ke F1. Jack Aitken sebenarnya juga pernah lah sekali balapan di F1 seakhir 2020 ketika ia menggantikan George Russell yang saat itu menggantikan Lewis Hamilton yang kena COVID-19. Kesimpulannya ialah F2 2020 bisa dibilang seru banget lah karena beberapa alasan. Yang pertama, karena menghibur kita saat pandemi. Jelas. Kedua, persaingannya ketat dan seperti yang gue bilang tadi, hampir setengah dari grid itu layak masuk ke F1. Ketiga, balapannya penuh dengan drama dan plot twist sehingga shock winner atau shock podium tuh dapat muncul gitu. Dan yang keempat, ialah rasanya seru aja gitu ngelihat pembalap muda saling bertarung untuk posisi di F1. Karena dari sini kita bisa lihat mana yang kelihatannya nanti bakal menjadi bintang selanjutnya di F1. Segitu aja videonya guys. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian nonton F2 pada tahun 2020 atau enggak? Mungkin kalau kalian nggak nonton, bisalah dapat gambaran ya betapa serunya F2 2020 dengan video ini ya. Dan sorry banget kalau gue ada kesalahan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Dan I'll see you guys next time. Goodbye.